Pengenangan seseorang akan makin intensif dan akan mulai dilakukan saat orang itu sudah berakhir hidupnya. Ada begitu banyak hal-hal yang terungkapkan tentang orang yang sudah berakhir itu di dunia ini. Namun apa yang dikenang orang terhadapnya itu menunjukkan kualitas hidupnya. Bila yang dikenang itu adalah kebaikan-kebaikan, maka jelas orang memandang bahwa orang itu orang yang baik. Tapi bila yang banyak dikenang adalah keburukan-keburukan dan makin banyak orang yang mengenang keburukannya saja, maka bisa jadi justru orang itu memang berkualitas buruk. Pertanyaannya adalah sebenarnya apa yang kita ingin orang kenang tentang kita pada saat sudah berakhir hidup kita. Karena apa yang kita sudah pernah tabur di masa lalu selama masa hidup di dunia ini itu tak akan henti dikenang oleh banyak orang. Karena itu hati-hatilah, apa yang kita tanam itu yang akan dituai. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan. Hari ini dari satu ayat dari Mazmur 89 ayat yang pertama saja. Nyanyian pengajaran Ethan orang Ezrahi. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Apa yang ada di balik latar belakang kisah dari Ethan orang Ezrahi di dalam kitab Perjanjian Lama mau menegaskan kepada kita tentang seseorang yang sebenarnya berpegang kepada kesetiaan Tuhan dan menuntut Tuhan untuk selalu setia. Apalagi Ethan ini adalah orang yang sangat paham tentang janji Tuhan terhadap Daud dan keturunannya. Hanya pada realitanya saat itu Ethan orang Ezrahi ini menemukan bahwa justru keturunan dari Daud itu yang memberontak kepada Daud sendiri. Dan disitulah dia kecewa dan mempertanyakan kesetiaan Tuhan. Namun pertanyaannya, mengapa dia membuka mazmurnya ini dengan sebuah ungkapan puji-pujian ingin menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya? Apakah ini berupa ungkapan sindiran kepada Tuhan? Jelas bukan. Yang dilakukan oleh Ethan orang Ezrahi ini adalah justru dia ingin mengajarkan tentang kasih setia Tuhan yang seringkali memang dipandang oleh manusia itu dari satu sudut pandang yang jelas berbeda dengan bagaimana Tuhan memandang sebuah kesetiaan yang ia praktekkan kepada manusia. Manusia seringkali mengecap dan sekaligus mencap Tuhan sebagai tidak setia ketika apa yang Tuhan sudah janjikan itu tidak tergenapi, atau apa yang Tuhan tentukan itu berjalannya tidak seperti ketentuan yang sudah ditetapkan itu. Dan inilah yang ada dalam benak Ethan orang Ezrahi. Namun dia ingin mengajarkan tentang satu paradigma atau pola pikir imani tentang kasih setia Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, yaitu bahwa dari sudut pandang Tuhan jelas dia adalah pribadi dan Allah yang sangat baik. Dia adalah pribadi dan Allah yang sangat setia. Dan karena itu patutlah kasih setia dan kebaikan Tuhan itu dinyanyikan selama-lamanya, turun-temurun, diperkenalkan kepada makin banyak orang, turun-temurun. Yang berarti bukan saja kepada satu generasi atau orang-orang yang ada bersama dengan dia, tetapi juga menyebarluaskan kepada sebanyak mungkin orang. Dan isi dari Mazmur 89 ini isinya adalah pengajaran tentang kesetiaan Tuhan yang sudah dinyatakan oleh Tuhan, yang mana Ethan orang Ezrahi ini berpegang bahwa Tuhan tetap setia sekalipun tampaknya dan dipandang orang Tuhan tidak setia karena membelokkan perjanjian yang sudah ditetapkannya sendiri. Namun tetap nyanyian dan puji-pujian tentang kebaikan Tuhan itu terus-menerus dinyanyikan oleh Ethan. Dan bukan saja dinyanyikan atau dipujikan, tetapi diperkenalkan dengan mulutnya kepada semakin banyak orang. Dari Mazmur ini kita ingin diajak untuk belajar bagaimana terus-menerus hidup di dalam kebaikan Tuhan.
Dan kebaikan Tuhan itu bukan saja untuk dikenang. Kalau mengenang kebaikan, tentu saja kita ingat-ingat bagaimana Tuhan berbuat baik kepada kita. Begitu pula kesetiaan Tuhan, kita ingat bagaimana penyertaan Tuhan yang tidak pernah jauh dari kita, dan kita kenang itu. Tetapi mengenal kesetiaan atau kebaikan Tuhan, ini satu hal yang lebih dalam dari sekedar mengenang. Mengenal berarti bahwa kebaikan dan kesetiaan Tuhan dari sudut pandang Tuhan itulah sebenarnya yang patut kita kenal. Bukan sekedar kita kenang, oh karena saya mengalami kebaikan Tuhan maha baik. Tapi ketika hidup saya tidak baik, atau ketika saya merasa ada keburukan dan berbagai macam kekacauan terjadi, kita tidak bisa lalu kemudian menyalahkan Tuhan. Tapi justru kita mengenal lebih dalam lagi tentang kebaikan Tuhan. Yang dari sudut pandang Tuhan, dia tetap menunjukkan kebaikan, bahkan dia bekerja untuk dan di dalam segala sesuatu untuk menyatakan kebaikannya. Bukankah itu yang dikatakan di dalam kitab suci? Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Karena itu mengenal kebaikan Tuhan itu berarti memahami secara mendalam tindakan kebaikan Tuhan yang belum tentu sama dengan standar kebaikan manusia. Karena kebaikan Tuhan adalah sebuah kebaikan yang berdasarkan pengenalan Tuhan atas hidup kita. Dan pengenalan yang dalam inilah yang patut kita perkenalkan kepada banyak orang lewat hidup kita. Sehingga satu saat kelak ketika hidup kita sudah berakhir, maka pengenangan tidak akan henti tentang kebaikan Tuhan yang sudah kita nyatakan, tentang kasih setia Tuhan yang sudah kita proklamirkan, dan yang sudah kita perkenalkan kepada banyak orang, sehingga orang mengenal kita bukan kitanya, tetapi kebaikan Tuhan yang menopang hidup kita, sehingga kita boleh menjadi pribadi yang baik. Kita boleh melakukan kebaikan, dan kita terus berbuat baik sekalipun keadaan sedang tidak baik. Itu orang Israel dari dalam Mazmur 89 ini ingin mengajarkan kepada kita untuk tidak henti mengenal secara mendalam, dan memperkenalkan kebaikan Tuhan lewat hidup kita. Karena pada saat hidup kita sudah berakhir, maka kebaikan Tuhan yang mengalir melalui kita itulah yang tak akan henti untuk dikenang, dan juga tak akan henti untuk dikenal oleh banyak orang. Pertanyaan penting buat kita ingin dikenang sebagai apa? Atau apa yang kita ingin orang lain kenang dari kita bila hidup kita sudah berakhir? Dan dalam rangka itulah maka kita perlu mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih baik hari-hari ini. Sebelum hidup kita berakhir, mari kita terus memberi diri untuk dibuat tahir, dipulihkan oleh Tuhan, dan dijadikan mahir untuk melakukan kebaikan yang tanpa henti kepada semakin banyak orang, hingga kelak orang akan mengenang kebaikan-kebaikan yang kita lakukan yang berasal dari kebaikan Tuhan Sang Maha Baik itu. Mari beri diri untuk diperbaiki Tuhan, agar kita selalu memancarkan kebaikan sebelum berakhir hidup kita, agar kita tak henti dikenang karena kebaikan Tuhan yang menopang hidup kita. Amin.